أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله معصوم من الشهوات صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد سيد السادات وأفضل المخلوقات وعلى آله وأصحابه اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah teman-teman, begini Allah menjadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian rutin yang terjemah Al-Quran. Minggu yang lalu saya beralahan sebelum mulai mengucapkan terima kasih khususnya acara yang sudah berselenggara dari mana? yang Bos. jadi beberapa minggu lalu kita adakan silaturahmi apa ya, alhamdulillah acara berjalan dengan sangat baik ya, walaupun banyak kekurangan ya, tapi alhamdulillah ini adalah acara perdana, acara yang kalau bisa dibilang dadakan ya dadakan lah ya, sehingga banyak ya kekurangan, banyak yang harus disiapkan secara matang. Alhamdulillah sudah sejauh ini memang luar biasa sampai baik respon dan sosialisasi dari jemaah. Dakwah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Insyaallah kedepannya semoga bisa menjadi acara tahunan. Ternyata ya responnya juga cukup positif ya. Artinya daripada jemaah bisa bertemu dengan jemaah yang lain, sharing pengalaman ya, sharing yang berbagi kesan ya, dan kesan selama belajar, khususnya belajar terjemah Al-Quran ya, sehingga Udah tunggu Pak. mari Bapak sudah datang ya. Ada dari kamu. Ya bikin Pak. Jadi kemarin itu karena memang ya acara yang tidak diagendakan jauh-jauh hari ya, sehingga banyak kekurangan dan kita alhamdulillah ya berjalan dengan lebih ya. pas mana di kebagian saya Oh ya, Alhamdulillah. menu bagus ya. tapi nabi doang sulah Alhamdulillah ya, khususnya para donatur yaitu pada yang masak bengkel dan wajahnya ya, jadi istrinya Kemang ya, kalau Kemang Dijungkeun ya, kata apa yang ngomong pantas pegang babunya ya, jadi luar biasa ya, beliau Dia paling kieu mundur da ujung. termasuk ya donatur ini ya, konsumsi ya. Jadi tak berapa itu yang habis ya, habis jam berapa kita yang juga nggak tahu, tapi beliau prioritaskan untuk yang lain dulu. Nah, jadi kalau ada sisa perlu dikasih ke beliau gitu ya. Nah, walaupun kemarin itu anggaran yang ditulis ya 5 juta, tapi tidak tahu juga itu 5 juta kira-kira cukup atau tidak ya. Jadi alhamdulillah kurang ya. Iya, berarti ya tambahan dari beliau kurang ya. Makanya kemarin itu gini ya, hasil dari rapat penutupan apa namanya, penutupan panitia yang pembubaran panitia itu ya, bagus datang kemarin hari Minggu kan datang ya, tidak Enggak ada. oh yang datang itu pada ada penjelasan masjid PKM. Jadi untuk dia nah Pak Jidadang dengan Pak Arianto
ya kami ketika pembubaran panitia. Jadi sebelum dibubarkan itu ada usulan dari Pak Haji Darma ya, supaya tidak membebankan kepada setiap jamaah. Biasanya kalau bayar langsung pas mau acara itu agak berat, kadang mau 50.000 kan, mau 100.000 itu agak berat. Jadi saran dari kemarin itu dari beliau, kalau bisa setiap tempat itu nanti yang pengajian ada kolom. Jadi kita masuknya berapa? 2.000, 5.000 uang sisa kenceleng ya. Jadi kalau 2.000 saja, 2.000 sebulannya kan 8.000, 8 kali lagi 10 bulan aja 80.000, kan lumayan gitu ya. Kalau misalkan setiap jamaah nanti misalkan 100.000 kan tidak terlalu berat ya. Tapi kalau bayarnya langsung 50.000 atau 100.000 itu agak memberatkan gitu ya. Makanya Agus ini kemarin nggak hadir ya, penutup pembubaran panitia itu. Iya, ditungguin, Haji Dadang aja datang ya. Jadi gitu Pak Gus ya. Jadi apa namanya ya, jadi kalau dari ibu-ibunya ya, dari bapak ibunya tidak memberatkan ya, jadi bisa mana samping ini ya, samping ini panah. Oh iya Kalau ayat yang bawah ke atas ya. Jadi itu ya, jadi bisa nanti dipraktekkan ya untuk apa namanya, untuk acaranya. Jadi setiap minggu bisa di ya apa, ngider kenceleng lah gitu ya. Ya mau 1.000 mau 2.000 kan nggak kerasa ya, mau 5.000 ya terserah gitu ya. Insyaallah untuk tahun depan mudah-mudahan berjalan dengan lebih baik lagi ya. Kalau kemarin itu Ustaz Rahmat datang ke Kota Batam ya, karena kalau Kota Batam maju Pak Ji ya, Kota Batam itu kan maju ya. Itu jamaahnya yang ustadz-ustadz di sana itu ngajar, itu yang datang itu 400 ya. Dan semuanya wong wadon. Batam itu ternyata jamaahnya mayoritasnya semuanya perempuan ya, ibu-ibu. Oh iya. Ya, jadi 400 orang yang datang ibu-ibu semuanya. Waduh, kocin meresep begitu. Itu kan deh. Ya. Jadi 400 orang yang datang ibu-ibu semuanya ya. Jadi tapi luar biasa juga ya. Pokoknya dilarang datang. Ya, luar biasa ya, 400 jamaah ya, alhamdulillah lah ya. Saya pun ini kan baru seorang ya, tapi yang datang alhamdulillah cukup banyak ya, melebihi dari, tapi memang yang dianggarkan itu kemarin 200 orang, tapi ya, alhamdulillah ya, makanannya lebih gitu ya, jadi tidak ada yang nggak kebagian makan gitu ya, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan ya bisa diadakan lagi semuanya ya, sehat semuanya, panjang umur. Salah dengan ya, Bu Udin nggak datang, Bu Udin ya, ada. Capcay ya. Mudah-mudahan ya tempatnya walau alam ya belum diputuskan nanti di mana, tapi ya tentu kalau bisa sih muter gitu ya, yang parkirannya luas tentunya gitu ya. Ya sama-sama di masjid lah ya. Baik ya, kita lanjutkan sekarang. Kita akan membaca dan membahas surah Ali Imran ayat 153 ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Id tus'iduna wala talwuna. Id, ketika. As'ada yus'idu is'adan. Tus'iduna, asal kata dari kata su'ida yas'adu, ya, naik. Tapi ketika, ya, nanti kita baca di beberapa kitab tafsir itu, ya, Abdullah bin Ubay itu su'iduna fil wadi, gitu ya, naik di lembah, maksudnya adalah berlari, ya. Nah, jadi masih dalam konteks perang Uhud, ketika kalian lari, ya. Memang asal katanya naik, ya, tapi di ayat ini dimaknai dengan lari, ya. Jadi naik itu kan apa? Dengan ke tempat tinggi, ya, susah payah atau naik, ya. Tapi ketika ini digunakan, ya, di sini kan dalam konteks perang, ya. Jadi kata naik ini diartikan dengan lari, ya. Itu ketika kalian lari, ya. Wala talwuna, wala dan tidak, lawiya yalwiyu, ya, menoleh, ya. Lawi, ya, layyin berlemah lembut, ya. Talwuna ala ahadin, kalian tidaklah menoleh, ala atas atau kepada, ahadin seseorang pun, ya. Jadi naik, ya, berarti berlari, ya, karena menunjukkan apa namanya, huru hara, kesusahan pada saat itu perang, ya, perang Uhud, sampai sibuknya berlari sampai tidak menoleh kepada satu orang pun, gitu ya. Jadi sibuk berlari, ya, saking takutnya, ya. War rasulu, dan rasul atau sedangkan rasul,
yaitu Nabi Muhammad, ya, yad'ukum, beliau atau dia ya menyeru, ya. Da'a yad'u itu maknanya banyak ya. Doa, berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu semua kepadaku, ya. Ada lagi ud'u ila sabili rabbik, ajaklah, gitu ya, manusia menuju sabili rabbik, jalan Tuhanmu, berarti artinya berdakwah, ya. Di sini artinya menyeru, ya. Sedangkan Rasul menyeru kalian, memanggil kalian, ya ibadallah. Nabi memanggil, ya. Memanggilnya di mana? Fi ukhrakum, di ukhra, ya, sisi lain, yang lain. Maksudnya di belakang. Kalau ada sahabat kejar musuh lari, ya, sampai Nabi manggil, gitu ya, tidak menoleh, gitu ya. Dan Nabi ini, Rasul ini menyeru kalian, memanggil kalian fi ukhrakum, di apa? Sisi yang lain, ya, di belakang. Ukhra, akhir. Apa akhir itu? Akhir itu apa akhir? Nah ya, akhir itu ya belakang ya. Nah, sisi yang lain tapi di belakang kalian, ya. Jadi Nabi sampai manggil, ya ibadallah irji'u, ya, kembalilah kamu semua, ana Rasulullah, ya. Sehingga kata Allah, fasabakum, maka dia Allah, ya, asaba yusibu, ya. Ini redaksi kalimat yang Allah gunakan ini cukup unik, ya. Asaba itu terambil dari kata sawab. Sawab itu apa artinya? Sawab itu artinya pahala, ya. Tapi di sini dibentuk, ya, dibentuk kata kerja, ya. Asaba yusibu artinya menimpakan, ya. Fasabakum, maka atau kemudian dia siapa? Allah menimpakan kum pada kalian ghamman, kesedihan, bi ghammin, dengan kesedihan yang lain, ya. Jadi Allah menimpakan kesedihan pada kalian dengan kesedihan yang lain, double, ya. Likaila tahzanu, likaila, agar supaya tidak, tahzanu, kalian bersedih, ala, atas, ma, apa yang fata yafutu, fata itu artinya luput, telah luput, kum, dari kalian, wala, dan tidak pula, ma, apa yang, ya, kepada apa yang asabakum, menimpa kalian, ya. Wallahu, dan khabir, maha, ya, maha teliti, ya. Khabir itu maha mengetahui, ya, dengan sangat teliti, ya. Itu khabir, detail, ya. Jadi sampai yang terkecil-kecilnya itu adalah maha khabirnya Allah, maha mengetahui atau maha teliti. Bima ta'maluna, dengan apa yang ta'malun, kalian kerjakan, ya. Jadi ini masih membahas tentang perang Uhud, Bapak Ibu, ya. Jadi gambaran daripada situasi perang Uhud, ya. Jadi perang Uhud itu luar biasa, ya. Peristiwa yang
cukup unik sebetulnya ya, menyedihkan ya. Jadi perang Uhud itu ya kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya. Kalahnya itu kenapa? Hah? Ya. Menurut ya. Jadi ini memang ya menjadi evaluasi untuk semuanya ya. Di ayat ini dijelaskan yaitu ketika kalian lari ya dan begitu takutnya kalian ya, ingat ya, larinya siapa? Kaum muslimin ketika perang Uhud ya. Itu ketika lari ini ya, termasuk yang unik ya. Kalau perang Badar Bapak Ibu, perang Badar itu kan ya Nabi Muhammad menawan musuh ya. Itu sempat dikritik ya. Nabi Muhammad dikritik ya oleh Sayyidina Umar ya. Dulu perang Badar ya, ketika kaum muslimin sudah menang ya, Nabi lebih memilih menawan musuh. Padahal seharusnya orang kafir itu kalau dalam konteks perang ya, karena dulu mereka pun memusuhi kaum muslimin ya, itu seluruhnya harus dibunuh ya, karena dalam konteks perang ya. Lalu Sayyidina Umar ya menyampaikan pendapatnya, kenapa ditawan? Seharusnya kalau kita lagi perang, mereka itu memusuhi kaum muslimin ya, ketika di Mekah ya kita bunuh sekarang ya, karena sebagai bentuk azab dari Allah ya. Jadi dulu itu Pak ya, yang menentang Nabi itu harus binasa semuanya ya. Entah itu binasanya memang karena peperangan atau karena memang dibinasakan oleh Allah dengan misalkan bencana. Seperti Fir'aun, ya kan? Tidak ada yang tersisa. Ya, melawan Nabi Musa. Ya, nggak ada yang selamat lalu ditolong oleh Nabi Musa misalkan. Nggak ada, ya semuanya binasa. Ya. Siapa lagi? Ya Nabi Nuh. Kan semuanya mati juga tuh orang-orang kafirnya ya. Intinya yang menentang Nabi itu harus binasa, tidak ada yang tersisa. Ya, makanya ketika Nabi menawan ya 70 orang yang terbunuh, 70 orang yang ditaup ya. Itu sempat ya diprotes oleh Sayyidina Umar ya. Dan Nabi lebih memilih menawan ya. Jadi Nabi lebih memilih menawan siapa? Musuh. Ya, masalahnya ya yang ditawan ini kan yang ditebus ya. Dan ternyata Pak, Bu, Allah membenarkan pendapatnya Sayyidina Umar. Ya. Jadi pendapatnya Sayyidina Umar itu musuh itu harus dibunuh. Ya, turun ya satu ayat surah At-Taubah itu, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak pantas untuk seorang nabi itu dia mempunyai tawanan. Ternyata Sayyidina Umar benar. Ya, jadi bayangkan ya, Nabi diprotes ya, dikritik oleh Sayyidina Umar. Ternyata Allah membenarkan pendapatnya Sayyidina Umar. Kan unik ya. Jadi Nabi ternyata ditawan itu ya karena belum turun wahyu, itu pendapat Nabi saja kan gitu ya. Ya ternyata Allah lebih memilih membenarkan pendapatnya Sayyidina Umar ya. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yaskhina fil ard. Tapi kita pandang dari sisi kenabian Nabi. Ini kalau semuanya dibunuh ya, yang lari itu dikejar sampai dibunuh, kita tidak akan
ya kenal dengan yang namanya siapa? Abu Sufyan, ya, termasuk sahabat-sahabat Nabi seperti siapa? Khalid bin Walid, ya. Itu kan mantan-mantan orang kafir semuanya. Ya. Yang dulu terang-terangan menolak dakwahnya Nabi. Kalau Sayyidina Umar ya masuk Islamnya sebelum perang Badar, gitu ya. Nah, sebagian dari sahabat itu ternyata yang masuk Islamnya itu pasca perang Badar. Ya, tapi inilah ya kita tidak mengetahui rahasianya pilihannya Nabi. Walaupun Allah lebih memilih pendapatnya Umar. Tapi apapun itu semua adalah semuanya sudah kehendaknya Allah, kan itu ya. Jadi Allah memilih pendapatnya Umar, tapi kalau misalkan pendapat Umar itu dilaksanakan, ya tidak ada sahabat lagi yang memang mantan, kan gitu ya. Ya, itulah ya kita tidak tahu rahasianya, ya. Nah, ketika perang Uhud, ya, ini saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa musuh itu gentar melawan Nabi itu dalam tempo berapa? Sebulan perjalanan, ya. Jadi sebulan perjalanan itu sudah mengalami yang namanya ketakutan. Nah, ini terbukti ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, Bapak Ibu, ya, lari sampai takutnya wala taluna ala ahadin, mereka tidak menoleh kepada satu orang pun, termasuk Nabi Muhammad yang manggil-manggil, ya ibadallah, gitu ya, irji'u, kata Nabi, kembali, ana Rasulullah, ya, man karra walahul jannah, ya, siapa yang kembali ke medan pertempuran dia mendapatkan surga, ya. Nabi itu sampai manggil tapi tidak digubris, bayangkan. Tapi yang termasuk yang unik ya ketika perang Uhud, yang kabur ini Pak, Bu, itu tidak dikejar oleh Abu Sufyan, ya, nggak dikejar, biarkan saja mereka. Kenapa itu dibiarkan? Ternyata ya Abu Sufyan dan kawan-kawannya itu merasa takut juga, larinya itu takut mereka itu ya malah menyiapkan apa? Strategi baru, bisa jadi kan seperti itu, ya, sehingga tidak ada yang mengejar itu. Sahabat itu yang lari tidak dikejar, ya. Ini sahabat yang lari itu kan sebetulnya dosanya besar, Pak, ya. Kenapa? Karena lari dari perang, medan perang itu dosa besar, termasuk sab'ul mubiqat. Ada 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa besar yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. 1, menyekutukan Allah. 2, berzina. 3, lari dari medan perang. Ya, itu dosa besar. Ya. Lari dosa besar, musuh tidak berani ngejar. Kenapa? Karena ya di ayat sebelumnya sudah dijelaskan, ya, Allah memasukkan ke dalam hati mereka sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba, ya, kami masukkan ke dalam hati-hatinya orang kafir apa? Rasa takut ar-ru'ba. Rasa takut ini bahkan ya sudah ada sebelum, ya, itu selama 1 bulan perjalanan gitu ya. Jadi 1 bulan sebelumnya itu sudah ada ketakutan. Nah, takut itu lawan kaum muslimin, ya. Makanya ketika lari itu dibiarkan, udah kabur, ini alasannya kan itu udah. Mereka tidak akan berani lagi, ya. Padahal ini Abu Sufyan, ya, itu juga takut sama gitu ya. Ya, padahal sama-sama takut gitu. Kaum muslimin lari karena sudah merasa kalah gitu ya. Nah, musuh tidak ngejar ya karena ngerasa takut juga. Udah ya, biarin, mereka tidak akan menyerang balik. Padahal mereka juga sama takut gitu ya. Nah, Nabi Muhammad itu manggil di belakang, bayangkan. Ini kalau kita baca dalam kitab tafsir, 700 orang dikurang 70 orang yang meninggal, yang syahid. Berarti tersisa
630 orang. Semuanya meninggalkan Nabi Muhammad, menyisakan 11 orang. Kalau kita baca dalam kitab Ibnu Katsir. Jadi 11 orang yang bersama sama Nabi, yang tidak, pokoknya mau mati kita siap gitu ya. Jadi luar biasa ya, termasuk Abu Thalhah ya. Ada sahabat yang ketika ya sudah saya ceritakan juga, apa namanya, rantai dari baju zirah itu nusuk pipi Nabi ya sampai berdarah. Kita tahu gigi seri Nabi itu ya tanggal ya. Jadi luar biasa ya. Jadi Nabi saja giginya patah gitu ya, gigi seri. Kemudian belum lagi baju zirah itu kan dari untayan kawat ya, rantai-rantai kecil tuh ya. Kalau kita lihat baju zirah, baju perang itu ada armor itu. Kalau orang Arab, armornya itu rantai kecil yang susun, yang dililit ya, yang dianyam gitu ya. Kalau armornya siapa, tentara salib itu kebanyakan baju besi yang ditempa, kayak kaleng gitu ya, kayak mobil gitu ya, ditempa. Wih, jadi ngemping. Pantesan nggak ngelihat pasang tani tadi ahana kayak wongnya beten-beten kayak gitu. Ya kalau kita lihat di sebahagian ya film-film itu ya armor itu ya, baju perang, baju zirah itu macam-macam ya. Baju perangnya Nabi itu dari anyaman rantai-rantai kecil dianyam gitu ya. Nah, itu sampai nempel di pipinya Nabi, masuk ke dalam. Ini kalau dicabut pakai tangan, robek pipi Nabi. Sehingga ada sahabat yang berinisiatif mengambil dengan giginya, dengan mulutnya, sampai mulutnya itu patah. Nggak apa-apa patah, yang penting darah Nabi jangan sampai menetes begitu banyak. Ada yang tidak rela ya darah Nabi itu jatuh menetes ke muka bumi. Kalau sudah menetes ke muka bumi itu luar biasa dampaknya ya. Nah, jadi malaikat itu jangan sampai malaikat nanti yang turun tangan gitu ya. Kalau ada satu tetes darah Nabi yang menetes ke muka bumi gitu ya. Jadi sampai sahabat itu ketika diminta oleh Nabi ada nyedot darahnya. Jadi kalau kita baca beberapa keterangan dalam tafsir ya, ketika dimuntahkan nggak mau ya. Kenapa? Karena jangan sampai darah Nabi itu menetes gitu ya. Dan kalau sampai menetes, wah itu luar biasa ya. Jadi lebih memilih untuk menelannya ya. Jadi jangan sampai ada satupun darah Nabi yang menetes ya. Jadi Nabi manggil-manggil, ya ibadallah, irji'u, kembali ya. Tapi sahabat tidak ada yang mengindahkan gitu ya. Ya semua kabur ya. Wa rasul yad'ukum fi ukhrakum ya. Makanya ya termasuk hal yang unik dalam perang Uhud itu ya, seharusnya yang lari dari medan perang itu semuanya dihukum. Ya kan seharusnya gitu, Pak. Ya. Tapi Allah lebih memilih untuk memaafkan. Nanti ada di surat Al-Anfal itu ya. Allah itu memaafkan ya. Termasuk Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman termasuk ya salah satu yang kabur juga, yang lari gitu ya. Itu makanya nanti kalau ada sejarah itu ada yang tidak setuju Sayyidina Utsman jadi khalifah ya karena dulu pernah lari dari perang Uhud katanya ya. Jadi Sayyidina Utsman itu tidak ikut perang Badar ya karena menjaga istrinya ya, berarti anaknya Nabi Muhammad gitu ya. Berarti beliau ini menantu kan itu ya. Ketika perang Uhud lari. Nah, ya. Itu kalau yang Khawarij itu kan gak terima. Perang Badar aja gak ikut, perang Uhud lari lagi. Padahal semua pelaku perang Uhud yang lari itu dimaafkan oleh Allah.
Ya, orang Khawarij kan tidak mau, nggak bisa gitu katanya. Ya. Padahal kalau sudah dimaafkan sudah, Allah saja maafkan kan gitu ya. Ya seharusnya memang dihukum, tapi ternyata Allah lebih memaafkan, lebih memilih untuk memaafkan orang yang kabur atau orang yang lari dari perang medan Uhud gitu ya, pada perang Uhud gitu ya. Nabi manggil, menyeru mereka di belakang mereka, di sisi lain dari kalian ya. Nah, sehingga kata Allah menimpakan kepada kamu semuanya kesedihan dengan kesedihan yang lain ya. Kesedihan pertama ya, mereka ini banyak juga pendapat ya. Ada yang menyebutkan ghamman pertama, gham itu kesedihan ya. Karena banyak juga ya. Ada gham, ada huzn ya, wala tahzanu, kan dikali la tahzanu ya. Kesedihan di atas kesedihan yang lain. Kesedihan pertama ini adalah ketika sahabat itu tidak mendapatkan ghanimah ya, harta rampasan perang, karena mereka menganggap mereka akan mendapatkan ghanimah ya. Kesedihan yang lain ya, yaitu mereka berhasil dikalahkan oleh musuh ya, mereka pukul mundur ya. Ini banyak sekali pendapat ya berkaitan dengan kesedihan yang lain. Yang jelas memang Allah timpakan kepada mereka kesedihan ya, yaitu dengan tidak diberikannya kemenangan mutlak ya. Bighammin, dengan kesedihan yang lain. Ada yang menyebutkan kesedihan yang lain itu adalah yaitu ketika mereka mendengar Nabi Muhammad itu wafat. Karena ada selentingan, ada berita yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal ya. Qad mata Muhammadun, Muhammad sudah mati gitu ya. Ada selentingan orang kafir itu menyebarkan berita demikian ya. Bighammin, agar kalian semua ya, agar supaya tidak kalian semua itu bersedih terhadap apa yang telah luput dari kalian ya. Tadi tidak bisa mendapatkan ya harta rampasan perang ya, kalian supaya tidak bersedih, dan juga tidak pula terhadap apa yang telah menimpa kepada kalian itu berupa kekalahan ya. Jadi intinya dari kisah perang Uhud ini ya, kamu itu agar supaya tidak bersedih, agar apa ya, kamu itu mengingat ya bahasa kitanya mengevaluasi, kenapa sih kalahnya. Apa kalahnya itu karena kamu jumlahnya sedikit? Tidak, ternyata bukan karena jumlah sahabat yang ikut perang itu sedikit. 700 melawan 3.000 orang itu memang ya, tapi pada faktanya kaum muslimin sebetulnya sudah menang, karena memang Allah janjikan kemenangan. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah sudah menjanjikan kemenangan kepada kamu semuanya, kamu pasti menang. Kalau kalah itu bukan karena Allahnya, Pak ya. Kalau kita terapkan ke dalam konsep kehidupan kita ya, kita ini gagal dalam hidup itu bukan karena Allahnya kan gitu. Ada faktor yang lain. Ketika Allah sudah janjikan kamu pasti menang, kamu pasti berhasil, sedangkan berlainan dengan janji Allah, berarti yang salah itu siapa? Ya kita ya. Sama ketika Allah berfirman gini, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah yang mau mempelajarinya? Kata Allah pasti mudahkan kamu semuanya untuk mempelajari Al-Quran, baik mempelajari bacaannya, mempelajari isi kandungannya. Lalu sebagian dari kita katakan sulit. Berarti ya, jaminan Allah itu mudah, tapi kata kita sulit. Berarti yang benar siapa?
Yang benar Allah, yang salah, nah kan gitu. Ya, berarti ada faktor yang lain. Yang berarti bisa jadi kita ini sudah membatasi, ya, bahwa selama ini sudah tertanam dalam pikiran kita Al-Quran itu sulit untuk dipelajari, sehingga gak mungkin saya nggak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah mondok, bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, gitu ya. Nah, jadi harus yakin dengan janjinya Allah, ya. Selama kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan, ya, selama kita tidak bertentangan, ya, dengan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan, maka ya kita senantiasa akan mendapatkan kemudahan, ya. Jadi kalau dalam konteks perang Uhud ini kita terapkan, kita perlu adanya evaluasi, ya, mengevaluasi diri kita ini selama ini apa sih, kan gitu ya. Orang itu kan kadang gampang menyalahkan takdir. Oh, takdir saya kok gini amat ya, susah terus hidup nih, ya, gampang menyalahkan keadaan, takdir, gitu ya. Padahal selama ini, ya, seberapa sering kita melaksanakan perintah Allah, atau kebaliknya, seberapa banyak kita melanggar, ya, perintahnya, atau bahkan mengerjakan larangannya, kan gitu ya. Gitu ya. Itu tinggal dievaluasi saja, gitu ya. Jadi jangan menyalahkan, ya, takdir, ya. Jadi ada perintah untuk usaha. Takdir itu bisa berubah dengan usaha dan doa, ya. Jadi jangan, oh berarti takdir saya buruk ini dari sananya. Ya, sudah yakin dari sananya buruk, ya sudah, dia dapat buruk tuh, ya. Tapi kalau dari sananya memang Allah takdirkan buruk, tapi ketika ada usaha dan doa, ya kan? Ya kan kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, coba bahasanya dipanjangkan umurnya, bisa jadi umur yang Allah tetapkan, ya kan, misalkan 50. Nah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, ya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, ya. Berarti kan ada ukuran yang Allah tetapkan, tapi ada usaha oleh orang itu melaksanakan perintah Allah, kan gitu ya. Salah satunya dengan silaturahim, umurnya jadi lebih panjang. Mungkin dari sananya tadinya 50 tahun, tapi karena rajin silaturahim, bisa jadi, kita kan nggak tahu. Gitu ya. Atau bisa jadi 17. Kurang kan namanya. Ya wajar ya. Ya itu ya, jadi intinya itu. Insyaallah kita sama-sama saling mengingatkan, ya, pada hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin semuanya, ya, mudah-mudahan panjang umur, ya, rezekinya lapang, ya, nambah deui naonna, nambah rabi. Alhamdulillah. Baik ya, shadaqallahul azim. Ada pertanyaan? Ini terima kasih banyak ke Pak Santani. Kita sarapannya emping, ya, emping mancak. Kemarin saya dikasih oleh beliau, ya, turun, ya. Oh, ya. Ya, dikasih emping luar biasa nih. Hatam ya, Hatam. Ya. Ya. Lulusan pesantren. Iya. Ya, cair, ya. Cair. Ya, alhamdulillah, ya. Baik, ya, mudah-mudahan, ya, ini berkah ini untuk Pak Santani. Terima kasih banyak hidangannya. Ya, kalau bisa sering-sering lah. Ya, amin ya, sering-sering ya. Siap. Ya. Alhamdulillah. Rabek ya.
Wah, baik. Wah, luar biasa menu kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita baca doa makan, kita tutup dulu. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.